Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini hari Kamis 3 Oktober 2024. Kita akan kembali memetakan untuk satu hari ke depan di XAU dan beberapa pair utama lain. Dan kita juga akan mereview yang sudah kita analisa satu hari kemarin. Mungkin kita bisa banyak belajar, bisa banyak melakukan koreksi dari yang sudah kita jalani satu hari kemarin. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat teman-teman yang hari ini baru menemukan channel Wijaya Trading, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Bagi videonya ke teman-teman yang lain yang baru menekuni dunia trading, yang baru memulai trading, sehingga sedikit banyak nanti akan terbuka pandangannya, lebih berhati-hati, dan akan berusaha untuk mencari cara supaya bisa lebih baik dalam menjalankan tradingnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung dari awal hingga saat ini, dan mudah-mudahan dimudahkan di dalam membaca dan menempatkan posisi-posisi terbaiknya. Kita akan awali dari pasangan XAU USD. Satu hari kemarin kita perkirakan di XAU akan bergerak sampai di area warna hijau pertama lingkaran, kemudian akan kembali memantul ke atas. Di atas juga diuji di area resisten. Jika ternyata jauh lebih tinggi ditutup, maka akan berpeluang kembali naik sampai di resisten berikutnya dan akan retest lagi. Sebaliknya, jika di bawah di area support ini juga ditembus, maka akan berpeluang sampai pada support berikutnya ya, di area yang kita tandai lingkaran hijau. Kemudian kita menempatkan posisi pertama di selnya 2652.22 dengan target yang terdekat mendekati area supportnya di 2644. Dan kalau kita lihat pergerakannya memang sempat bergerak turun, menyentuh posisi selnya dan selesai sampai di target ini. Begitu sampai target, kembali memantul lagi, kita uji lagi di resistennya, tidak bisa break yang signifikan, kembali bergerak turun, dan di bawah pun tidak bisa lebih kuat menembus level supportnya, akhirnya kembali ke atas. Bagaimana kalau kembali ke atas, break dari area resisten terdekat? Ya, ternyata balik lagi. Kita ingat ada namanya koreksi, sehingga kita menghitung area koreksi. Begitu naik, ini berada di koreksi dan memantul kembali. Setidaknya kita bisa manfaatkan peluang di area penting itu ketika sudah ada konfirmasinya. Di sini ada area konfirmasi, di sini ada namanya area koreksi, retrace-nya. Kemudian tentu menunggu koreksi sampai betul-betul tidak mampu dan ada konfirmasi. Ya, konfirmasinya ini selesai di sini bagaimana? Konfirmasi yang terlalu panjang juga berdekatan dengan support lagi, ya tentu harus berhati-hati. Dia bisa sampai ke supportnya tapi berpotensi memantul kembali, dan itu yang terjadi. Minimal dapat peluang dari selnya, kemudian dari sell lagi setelah berada di area retracement, tidak bisa break, kemudian kita bisa menempatkan sell lagi di lebih dari setengah. Tadi malam sudah kita bahas panjang lebar. Oke, itu untuk yang XAU. Kemudian euro bagaimana? Euro satu hari kemarin tidak ada pergerakan yang signifikan ya. Satu hari kemarin hanya konsolidasi ya, trennya kecil ke bawah. Yang ada satu posisi sell buy di atas sempat tersentuh, maka yang kita lakukan adalah menempatkan batasan resiko dan recovery. Di mana kita menempatkan?
di kira-kira jarak 60 sampai 80 dari titik entry, itu kira-kira di sini. Sehingga sampai pada support sebenarnya sudah bisa keluar dari zona merah. Minimal kita bisa merecovery ya, karena pergerakan tidak terlalu signifikan. Bergerak naik juga tidak panjang, turun juga tidak panjang ya. Kemudian pound sterling bagaimana? Pound sterling juga hampir sama dengan euro, satu paket ya, hampir sepakat. Dia bergerak naik, tidak sampai berada pada resisten, kemudian kembali turun lagi sampai di support lagi. Ketika posisi tersentuh, maka tentu sell yang di bawah ini harus sudah kita adjust, kita sesuaikan dekat dari titik runningnya. Ya, berapa jaraknya? 80 sampai 100 cukup untuk di pound sterling. Sehingga di area itu kita bisa melakukan recovery dan batasan. Bahkan sampai di support yang di sini sudah lebih dari cukup untuk kita menutup kerugian yang ada. Satu posisi mungkin tidak cukup ya, kita menambahkan dengan posisi yang lain. Ketika dia mulai naik, dia tidak mampu ditutup lebih tinggi dari resisten, kemudian sudah mulai ada penolakan, mulai ada konfirmasi, ya kita bisa masuk sell lagi. Bagaimana dengan posisi yang di bawah mendekati support? Karena cukup malam, maka tentu kita sudahi dan tidak bisa masuk di sini. Akan beresiko di malam harinya atau dini harinya akan mulai konsolidasi lagi. Oke, itu saja yang bisa kita review untuk hari ini. Selebihnya silakan dilihat di analisa kemarin. Kita kembali ke XAU lagi. Bagaimana di emas hari ini? Coba kita lihat di time frame lebih besar. Ini jelang pengumuman non-farm payroll. Apakah ada gejolak ya? Biasanya kalau mendekati itu justru lebih slow. Kemudian jelang-jelang nanti dirilis baru akan mulai kelihatan. Mungkin satu hari ini sampai besok siang itu pergerakan tidak signifikan. Baru nanti hari Jumat sore akan mulai terlihat di sana. Kemana kira-kira kecondongannya? Kemana kira-kira kecenderungannya? Ya, tentu nanti kita akan lihat lebih jauh ya. Baik, kita akan melihat dulu di time frame H4. Di time frame H4 posisi berada di tengah, tidak ada petunjuk yang signifikan untuk jauh lebih bergerak naik atau turun, sehingga kita turunkan di time frame H1 ya. Belum ada petunjuk yang signifikan di sana. Kemudian di H1 kita juga melihat itu ada tanda sedikit turun, tapi juga tidak signifikan ya, tidak mempengaruhi dari kekuatan sebelumnya. Kalau kita tarik dengan menggunakan garis trennya seperti ini, strukturnya seperti apa kita coba lihat. Maka ini kita lihat strukturnya ini membentuk satu pola simetris ya, mengerucut dari atas ini menuju ke bawah, yang dari bawah menuju ke atas. Nah ini kira-kira kalau seperti ini kemana ya? Tentu dua-duanya punya peluang ya, dua-duanya punya peluang. Maka untuk nanti meyakinkan menempatkan posisinya atau arahnya, tentu kita akan menunggu satu pergerakan atau satu candle yang nanti punya dampak yang signifikan. Saat ini belum ada, kita hanya menunggu dulu, namun kita juga bisa membuat satu simulasinya. Ya, kalau kita melihat mengerucut dari bawah, ini tentu breaknya akan condong ke atas. Ya, breaknya akan condong ke atas. Tentu ini juga dipengaruhi oleh kondisi global ya, kondisi geopolitik global yang semakin hari bukan semakin membaik tapi semakin
memburuk, khususnya di Timur Tengah ya. Oke, kita lihat kalau kita simulasikan kira-kira nanti breaknya ke sana. Kemudian koreksi lagi dan bisa kembali bergerak naik. Sehingga kita bisa menempatkan posisi kita dengan melihat simulasi ini. Saya akan coba tempatkan untuk posisi yang pertama. Untuk posisi yang pertama kita akan tempatkan buy-nya di 2663. 2663.85. Kemudian targetnya nanti berada di kisaran resisten di sini. Berada di swing yang kita tandai. Ini untuk target yang pertama di 2671.49. Kemudian target berikutnya kita akan tempatkan lagi di 26 di 2678 ya, naik sedikit boleh. Ini untuk target berikutnya di 2679.01. Di mana batas untuk maksimum hari ini? Untuk batas jenuh beli hari ini kita akan perkirakan jenuh hari ini kita perkirakan di kisaran 2686 ya, di 2686. Ini untuk area jenuh belinya di 2686 poin sekian. Kemudian di sisi bawah ketika nanti ternyata break dari garis trend yang di bawah atau break support di bawah, maka kita menempatkan posisi sell-nya di kira-kira 2653 ini ya. Sell kita tempatkan di 2653.04 dengan target yang terdekat itu di kisaran 2646. Di 2646.14. Sementara jika belum ada tanda-tanda turun, masih ada momentum bearish yang masih kuat, kita akan kembali targetkan di dekat dari level psikologis yang kemarin ya, kira-kira berada di 2639. Target berikutnya di 2639.25 dan area jenuh jual kita perkirakan berada di area support di sini ya, di 2628. Area jenuh jual berada di 2628 poin sekian. Oke, seiring waktu sekali lagi nanti kita akan mengupdate, melihat apakah ada kekuatan yang signifikan baik itu bullish maupun bearishnya ya. Bergerak turun kita perkirakan seperti ini simulasinya, sampai di support akan kembali terkoreksi, dan jika tidak bisa lebih tinggi dari area koreksinya akan kembali turun seperti ini.
Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Coret-coret ini bagi yang belum menentukan rencananya, silakan diatur sesuai dengan style masing-masing. Ini ada sebuah ide, sebuah opini, tentu semuanya tidak bisa diterapkan serta-merta karena tentu punya pertimbangan yang berbeda. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menginspirasi, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit petunjuk ya buat teman-teman yang hari ini masih galau. Selamat pagi, sampai ketemu di esok hari di waktu yang hampir sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.